Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, topik pertemuan kita pada hari ini adalah buah dan bahaya devosi. Yang pertama, buah-buah devosi antara lain: 1. Memperpanjang doa ke dalam hidup sehari-hari atau mengaplikasikan doa dalam kehidupan kita setiap hari. Devosi itu penting, tetapi bukan utama, karena yang utama adalah liturgi, dan liturgi merupakan puncak dan sumber kehidupan gereja, kehidupan umat Allah, kehidupan kita semua. Namun perlu diwaspadai bahwa umat tidak dapat mengisi seluruh hidupnya dengan perayaan Ekaristi atau misa. Bandingkan Sacrosanctum Concilium artikel 12. Devosi membantu untuk terus berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus agar berdoa tanpa henti. Yang kedua, menguatkan iman dan kebajikan. Melalui devosi, umat tidak hanya berdoa, tetapi juga melatih hati untuk hidup Tuhan Yesus. Devosi yang benar adalah cara yang sangat baik untuk menumbuhkan kasih kepada Tuhan, seperti kesabaran dalam menghadapi cobaan atau tantangan, kepekaan terhadap makna salib dalam penderitaan sehari-hari, keterbukaan dan pengabdian kepada sesama, dan kemampuan untuk berkorban demi iman. Devosi membantu untuk umat untuk merenungkan misteri hidup dan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Yang ketiga, menghasilkan pertobatan dan amal kasih. Berdevosi seharusnya menggerakkan umat untuk bertindak. Ketika devosi dijalankan dengan baik, akan menjadi pertemuan yang akrab dengan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang kedua, bahaya-bahaya yang perlu diwaspadai dalam berdevosi. Antara lain, yang pertama, menggantikan Ekaristi. Berdoa rosario atau novena atau berdevosi kepada apapun, siapapun, jangan sampai menggantikan kewajiban umat untuk menghadiri Ekaristi pada hari Minggu, karena liturgi merupakan puncak hidup gereja. Yang kedua, mencampur adukan. Hindari penggabungan devosi ke dalam perayaan Ekaristi, kecuali itu dilaksanakan sebelum atau setelah perayaan Ekaristi. Yang ketiga, mengabaikan hari Minggu. Ketika ada devosi khusus seperti pembukaan bulan Maria atau bulan Rosario, umat tidak boleh menggantikan liturgi hari Minggu kecuali sebelum atau setelah misa seperti yang telah dikatakan di atas, sebab hari Minggu adalah hari raya yang paling utama. Kehadiran penuh saat Ekaristi atau misa hari Minggu harus menjadi prioritas. Yang keempat, tahayul dan magis. Devosi bisa rentan terhadap tahayul, sihir, atau fanatisme berlebihan. Misalnya, bila berdoa di jam tertentu atau memakai kalung rosario tertentu, secara otomatis akan memberikan hasil positif tanpa perlu pertobatan dan perubahan hidup. Yang kelima, kredibilitas atau gampang percaya. Umat harus berhati-hati agar praktik devosi tidak direduksi menjadi sekedar gampang, mudah percaya pada janji-janji tanpa mendorong iman yang aktif. Misalnya, jika doa dilakukan di Gua Maria tertentu, maka doa akan dikabulkan. Iman harus berdasarkan pada ajaran Kristus dan Injil, bukan hanya pada ritual dan tahayul. Yang keenam, pemujaan berlebihan pada orang kudus. Yang harus diingat adalah kita diajak untuk menghormati para kudus melalui devosi, dan hanya kepada Allah yang harus kita sembah. Yang ketujuh, ibadah tanpa hati. Devosi bisa hanya berhenti pada tingkat ritual lahiriah,
tanpa perubahan dalam kehidupan Kristiani sehari-hari. Yang kedelapan, kesombongan rohani. Bisa ada orang yang rajin berdevosi atau ikut kelompok devosi tertentu, merasa lebih suci dari yang lain, tetapi harus membuat kita semakin rendah hati dan menghargai sesama. Sekian, Tuhan memberkati kita semua. Audio Jungle.